Gunung Arjuna berdiri megah dengan ketinggian yang menantang. Dikelilingi legenda mistis, gunung ini selalu menarik para pendaki, termasuk 3 sahabat ini: Raka, Dika, dan Sinta. Tahun 2014. Ya, mereka ingat sekali dengan pendakian ini. Dan saat itu, mereka sudah lama merencanakan pendakian ini sebagai cara untuk menghabiskan liburan dan menguji adrenalin. Pada pagi hari, mereka memulai perjalanan dari base camp Tretes. Udara dingin dan kabut tipis menyelimuti jalan setapak yang tidak begitu terjal. Mereka membawa perlengkapan lengkap, termasuk tenda, makanan, dan peta. Namun, ada satu peraturan yang disampaikan penjaga base camp yang tidak pernah lepas dari pikiran mereka. Jangan pernah berpisah di Gunung Arjuna, apapun yang terjadi. Mereka menganggap peringatan itu hanyalah tahayul, sesuatu yang sering diucapkan kepada pendaki pemula. Dengan penuh semangat, mereka menapaki jalur menuju ke pos 1. Perjalanan menuju ke pos 1 tidak ada halangan apapun. Mereka berjalan dengan sukaria dan diiringi dengan canda tawa. Di pos 1 mereka istirahat sejenak dan belum ada rasa lelah pada diri mereka. Karena memang jalur menuju ke pos 1 terbilang landai dan tidak terlalu menanjak. Perjalanan dilanjutkan menuju ke pos 2. Di tengah perjalanan menuju ke pos 2 ini, mereka bertemu dengan seorang pendaki perempuan yang tampak berjalan sendirian. Wanita itu mengenakan jaket merah lusuh, topi hitam, dan membawa tas kecil di punggungnya. Tidak seperti mereka, wanita itu tidak tampak membawa perlengkapan mendaki yang memadai. "Sendirian, Mbak?" tanya Sinta sedikit heran. Wanita itu tersenyum tipis. "Iya, saya sudah biasa. Kalian bertiga mau ke puncak juga?" jawabnya. Raka dan Dika yang berjalan sedikit di depan berhenti untuk mendengarkan percakapan. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Ambar, seorang pendaki lokal yang sering naik turun Gunung Arjuna. Dia menawarkan untuk menemani mereka sampai ke pos 4. "Lebih aman kalau kita ramai-ramai," katanya dengan nada ramah. Mereka menerima tawaran Ambar dengan senang hati. Semakin banyak teman, semakin seru perjalanan, pikir mereka. Namun, Sinta merasa ada sesuatu yang aneh. Sepanjang perjalanan, langkah Ambar nyaris tidak terdengar. Dan meskipun jalur menanjak curam, dia tidak pernah terlihat kelelahan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 yang dinamakan Pondokan. Mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Raka dan Dika mendirikan tenda, sementara Sinta dan Ambar mencari kayu bakar. Saat malam tiba, kabut mulai turun dan suasana menjadi mencekam. Ambar tampak duduk diam di luar tenda, menatap ke arah pepohonan gelap. "Gunung ini punya banyak cerita," katanya dengan pelan. Raka yang penasaran kemudian bertanya, "Cerita apa memang?" Ambar hanya tersenyum tanpa menjawab apapun. Tiba-tiba, suara tangis seorang wanita terdengar dari kejauhan. Sinta yang sedang berada di dalam tenda langsung merinding. "Kalian dengar itu nggak?" bisiknya. Raka mengangguk. "Ya, mungkin pendaki lain. Kita nggak sendirian di gunung ini kan?" Namun, Dika merasa tidak yakin. Suara tangis itu terdengar terlalu dekat, seolah berasal dari sekitar mereka. Mereka mencoba mengabaikannya, meski rasa takut mulai menggerogoti. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Ambar tetap berjalan di belakang mereka, tidak banyak bicara. Saat mendekati area yang dikenal dengan nama Lembah Kijang, Sinta mulai merasa lemas. "Aku gak kuat," katanya sambil duduk di sebuah batu besar. "Kalian duluan aja,
Aku istirahat sebentar. Raka dan Dika khawatir meninggalkan Sinta sendirian. Tapi Ambar menawarkan diri untuk menemani Sinta, sementara Raka dan Dika mengecek jalur ke depan. Mereka setuju meskipun Sinta merasa ragu. Ketika Raka dan Dika pergi, Ambar duduk di samping Sinta dan mulai berbicara dengan nada lembut, hampir seperti bisikan. Gunung ini menyimpan banyak anak tersesat. Mereka tidak punya keluarga. Aku sering menemui mereka, katanya. Sinta merasa bulu kuduknya berdiri. Maksud Mbak, anak-anak pendaki? Ambar tersenyum, tapi senyumannya itu terlihat dingin. Mungkin, tapi mereka tidak ingin sendiri. Mereka ingin seseorang yang menemani mereka selamanya. Sinta merasa ketakutan. Dia berusaha bangkit untuk mengejar Raka dan Dika, tapi tubuhnya terasa lemas. Sebelum dia sempat berteriak, Ambar mendekatinya dan memegang tangannya dengan erat. Sentuhannya dingin seperti es. Jangan pergi, kamu akan jadi keluarga kami, bisik Ambar. Raka dan Dika yang sudah berjalan dulu menunggu Sinta di sebelah jalur. Namun, Sinta dan Ambar tidak juga terlihat menyusul. Hingga akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk kembali menyusulnya. Ketika Raka dan Dika kembali, Sinta sudah tidak ada di tempat. Hanya tasnya yang tertinggal di dekat batu besar. Panik, mereka berteriak memanggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Dika mengambil tasnya Sinta. Lalu Ambar muncul dari pepohonan. Wajahnya berubah pucat dengan senyuman yang menyeramkan. Dia sudah pergi. Gunung ini sudah memilihnya. Saat itu Raka dan Dika menyadari bahwa Ambar bukan manusia biasa. Mereka berusaha melarikan diri, tapi jalur setapak berubah menjadi labirin yang membingungkan. Suara tawa dan tangis bergema di sekitar mereka, membuat mereka kehilangan arah. Malam itu, mereka terjebak di tengah hutan tanpa tahu jalan keluar. Sosok Ambar terus mengikuti mereka, kadang muncul di depan, kadang di belakang, dengan senyuman yang sama. Aku hanya ingin satu dari kalian. Kalian bisa pergi, asalkan tinggalkan satu untukku, kata Ambar. Raka dan Dika menatap Ambar dengan campuran ketakutan dan kemarahan. Mereka tahu bahwa perempuan yang berdiri di hadapan mereka itu bukan manusia biasa. Tubuhnya terlihat lebih tinggi dari sebelumnya, dan wajahnya mulai berubah. Kulitnya memucat, matanya kosong, dan rambut panjangnya menjuntai hingga menyentuh tanah. "Sinta di mana?" teriak Raka dengan suara bergetar. Ambar hanya tertawa pelan. Dia sudah bersama keluargaku. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa ikut menyusul. Raka dan Dika memutuskan untuk tidak menunggu jawaban lagi. Mereka berlari menyusuri jalur, berharap menemukan jejak Sinta. Namun, jalan yang mereka lalui terasa semakin asing. Pepohonan terlihat seperti bergerak, menciptakan ilusi bahwa mereka sedang berjalan di tempat yang sama. "Raka, aku nggak tahu kita ada di mana," seru Dika, napasnya mulai tersengal. Raka berusaha tetap tenang meskipun hatinya diliputi ketakutan. "Kita harus tetap mencari Sinta, jangan berhenti." Di tengah hutan, samar-samar terdengar suara Sinta yang memanggil mereka. Mereka langsung berlari menuju ke arah suara itu. Tapi yang mereka temukan hanyalah sebatang pohon tua besar dengan akar yang mencuat dari tanah. Di bawah akar-akar itu, samar terlihat sesuatu yang bergerak.
Mereka mendekat dan terkejut saat melihat Sinta terbaring di sana. Tubuhnya terperosok ke dalam semak yang rimbun tepat di sebelah akar pohon tersebut. "Sinta!" teriak Dika sambil mencoba menarik tubuh sahabatnya dari cengkraman semak. Namun, semak itu seperti hidup, semakin erat membelit tubuh Sinta. Tidak lama kemudian, Ambar muncul dari balik pohon dan tertawa dingin. "Dia sudah menjadi milik gunung ini. Kalian tidak bisa membawanya pergi." Raka menatap Ambar dengan penuh amarah. "Kamu bukan pendaki, kamu bukan manusia. Lepasin Sinta." Ambar mendekat dengan gerakan yang tidak wajar, seperti melayang di atas tanah. "Kalian tidak bisa melawanku. Gunung ini adalah rumahku, dan Sinta akan menjadi bagian darinya." Raka meraih batu besar di dekat kakinya dan melemparkan ke arah Ambar. Batu itu tepat mengenai tubuh Ambar. Tapi, bukannya terluka, tubuhnya malah perlahan memudar seperti kabut hitam. Namun suara tawanya masih terdengar jelas. Dika yang masih berusaha menarik Sinta berteriak, "Kak, semak-semak ini gak bisa diputus." Raka melihat sekeliling, lalu menemukan parang kecil di dalam tasnya Sinta. Dengan cepat, dia menggunakan parang kecil itu untuk memotong semak yang melilit tubuh Sinta. Meskipun semak itu terasa keras, namun perlahan mulai terputus satu persatu. Sinta yang semula tidak sadarkan diri, perlahan membuka matanya. "Raka, Dika, apa yang terjadi?" Suaranya lemah. "Kita di sini, Sinta. Kami akan membawamu keluar," jawab Dika, meskipun tubuhnya gemetar ketakutan. Saat semak terakhir sudah terpotong, Ambar muncul kembali, kali ini dengan wujud yang jauh lebih menyeramkan. Rambutnya mengembang seperti api, matanya merah menyala, dan giginya tajam seperti pisau. Dia mengeluarkan suara melengking yang membuat telinga mereka berdengung. "Kalian tidak akan pergi," teriaknya. Raka, Dika, dan Sinta segera berlari tanpa melihat ke belakang. Mereka tidak tahu arah mana yang akan mereka tuju, tapi tekad mereka hanya satu, keluar dari hutan ini hidup-hidup. Sepanjang jalan, mereka mendengar langkah kaki Ambar yang mengikuti mereka. Suara tawanya menggema di seluruh penjuru hutan. "Jangan lihat ke belakang," teriak Raka, meskipun rasa penasarannya hampir membuatnya melanggar perintah itu. Akhirnya, setelah berlari tanpa henti, mereka melihat cahaya dari kejauhan. Itu adalah jalur utama menuju ke pos 4. Dengan sisa tenaga mereka, ketiganya berlari ke arah cahaya tersebut. Ketika mereka tiba di jalur utama, suara tawa Ambar tiba-tiba menghilang dan hutan itu kembali sunyi. Mereka bertiga terjatuh ke tanah karena kelelahan. Nafas mereka terengah-engah dan tubuh mereka gemetar. Namun, mereka selamat, setidaknya untuk saat ini. Setelah berhasil kembali ke pos 4, mereka bertemu dengan kelompok pendaki lain yang sedang beristirahat. Kelompok itu membantu mereka dan memberikan air serta makanan. Salah satu pendaki dari kelompok itu bertanya, "Kalian bertemu apa di sana? Wajah kalian pucat banget." Raka, Dika, dan Sinta hanya saling berpandangan, tidak ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu sudah sepertiga malam. Mereka bertiga membangun tenda di antara pendaki lain untuk istirahat dan sepakat tidak melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Yang ada dalam pikiran mereka saat itu hanya ingin kembali turun dengan selamat. Beruntung sekali, malam itu sosok Ambar tidak mengganggu tidur mereka. Keesokan harinya mereka lekas packing untuk kembali turun. Namun, sebelum mereka melanjutkan perjalanan turun, Sinta melihat sesuatu di tanah.
Sebuah topi hitam dan jaket merah lusuh tergeletak di dekat jalur, seperti ditinggalkan seseorang. Suasana pagi itu sangat sepi, hanya tinggal tenda-tenda pendaki lain yang sudah samit ke puncak yang ditinggalkan di pos 4. Sinta memungut topi itu, tapi Raka segera menepis tangannya. "Jangan sentuh, biarin aja di situ." Mereka akhirnya meninggalkan barang itu dan memutuskan melanjutkan perjalanan turun saja. Namun, di sepanjang perjalanan, Sinta merasa seperti ada yang terus memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Meskipun mereka berhasil menyelamatkan diri, bayangan ambar akan selalu menghantui ingatan mereka. Perjalanan turun dari Gunung Arjuna terasa lebih sunyi dan mencekam daripada perjalanan naik. Raka, Dika, dan Sinta berjalan dalam diam, masih diliputi rasa takut dan kelelahan. Bayangan peristiwa menyeramkan di hutan semalam masih melekat kuat di benak mereka, terutama Sinta yang seringkali memegang tangannya sendiri, seolah masih bisa merasakan dinginnya sentuhan ambar. Singkat cerita, ketika mereka mendekati pos 2, langit mulai mendung dan kabut tipis turun, membuat pandangan semakin terbatas. Mereka memutuskan untuk istirahat sejenak di sebuah batu besar di tepi jalur di dekat bangunan pos 2. Saat mereka duduk, Sinta tiba-tiba merasa seperti ada yang memperhatikan mereka. "Raka, Dika, kalian ngerasa ada yang aneh gak sih?" bisiknya dengan pelan. Dika menoleh ke sekeliling, tapi tidak melihat apapun selain pepohonan yang berdiri diam. "Gak ada apa-apa, mungkin cuma perasaanmu aja," jawab Dika. Namun, Raka yang duduk sedikit di depan mereka menegang. Di ujung jalur, dia melihat sosok wanita mengenakan jaket merah lusuh dan topi hitam yang mereka kenali, yaitu Ambar. Dia berdiri diam di tengah jalur, tubuhnya sedikit membungkuk seperti sedang menunggu mereka. Tapi kali ini wajahnya tidak lagi menyeramkan. Justru sebaliknya, ada kesedihan yang mendalam di mata Ambar. Rambutnya kusut dan kulitnya yang dulu pucat kini tampak lebih suram, hampir transparan. Kenapa dia ada di sini?" bisik Sinta, tubuhnya gemetar. Raka berdiri meski kakinya terasa berat. "Kalian tetap di sini, aku yang akan bicara sama dia." "Sinting Raka, dia bukan manusia," jawab Dika sambil menarik lengan sahabatnya itu. "Tapi dia gak kelihatan mau nyerang kita. Mungkin dia hanya ingin sesuatu," jawab Raka dengan nada ragu. Meski ketakutan, dia merasa bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Raka melangkah mendekati Ambar dengan hati-hati. Setiap langkah terasa seperti melawan gravitasi, dan udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin. Ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, Ambar mengangkat wajahnya dan menatap Raka dengan mata yang basah, seperti seseorang yang sedang menahan tangis. "Kalian berhasil menyelamatkan dia. Itu hal yang baik," kata Ambar dengan pelan. Suaranya terdengar lemah. Raka terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Dia mengumpulkan keberanian untuk bertanya. "Kenapa kamu ngelakuin semua ini? Kenapa kamu mau bawa Sinta?" Ambar tersenyum tipis, senyuman yang dipenuhi kepedihan. "Aku hanya ingin teman. Sudah terlalu lama aku sendiri di sini. Gunung ini telah menjadi rumahku, tapi aku merasa hampa." Raka mencoba menahan rasa takutnya. "Kamu gak bisa ngambil orang lain hanya karena kamu kesepian. Itu salah." Ambar menunduk, air mata mengalir di pipinya yang pucat. "Aku tahu, tapi aku tidak punya pilihan. Aku sudah mati di gunung ini bertahun-tahun yang lalu. Gak ada yang mencari,
Gak ada yang meratapi. Aku hanya ingin seseorang yang bisa menemani bersamaku. Kata-kata Ambar membuat Raka tertegun. Ada sesuatu yang tragis di dalam ceritanya. Sesuatu yang membuatnya merasa iba. Mungkin di balik semua kejadian mengerikan, Ambar hanya jiwa yang tersesat dan kesepian. Apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu? Tanya Raka dengan hati-hati. Ambar menggeleng pelan. Tidak ada. Tapi terima kasih karena sudah mau mendengarkan. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Sinta yang berdiri bersama Dika. Jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia kembali ke sini lagi. Setelah mengatakan itu, Ambar mulai melangkah mundur ke dalam kabut. Tubuhnya perlahan memudar, seperti asap yang ditiup angin. Namun, sebelum dia menghilang sepenuhnya, dia meninggalkan pesan terakhir. Jika kalian mendaki lagi, jangan lupa berdoa untukku. Mungkin suatu saat aku bisa pergi dengan tenang. Ketika Ambar akhirnya menghilang, keheningan menyelimuti mereka. Raka kembali ke tempat Sinta dan Dika. Wajahnya masih menyimpan campuran rasa takut dan sedih. "Apa yang dia bilang?" tanya Sinta, suaranya nyaris berbisik. Dia hanya ingin ada seseorang yang mengenangnya. Dia kesepian. Jawab Raka, suaranya bergetar. Dika menghela napas panjang. Kita nggak bisa bantu banyak sih, tapi mungkin kita bisa berdoa untuknya. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan turun dengan langkah berat. Meski rasa lega mulai menggantikan ketakutan mereka, bayangan Ambar tetap terpatri di benak mereka. Sesampainya di base camp, mereka menyalakan lilin kecil di altar sederhana yang ada di sana, mendoakan agar Ambar dan semua jiwa yang hilang di Gunung Arjuna menemukan kedamaian. Sore itu, langit tampak mendung. Mereka berjanji untuk tidak melupakan pengalaman ini. Gunung Arjuna bukan hanya tentang keindahan alam, tapi juga tentang menghormati misteri dan jiwa-jiwa yang mungkin masih menunggu di sana. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.